Pembelajaran yang dilakukan selama pandemi COVID-19 di SMP SMA Sari dari bulan Juli dilakukan PJJ secara penuh dan memanfaatkan berbagai platform online pendidikan daring. Misalnya kami menggunakan Google Classroom, Quizzes untuk soal-soal, YouTube, dan menggunakan WhatsApp. Jadi di sekolah kami menggunakan Classroom dan WhatsApp untuk menyampaikan materinya serta YouTube. Dan untuk pengiriman tugas dilakukan siswa melalui Google Classroom atau maupun WA secara pribadi ke guru mapelnya. Untuk kendala yang dialami selama pandemi ini lumayan banyak. Misalnya kami kesulitan menyampaikan materi secara langsung jelas. Jadi materi yang diterima siswa tidak penuh full sesuai yang diharapkan guru. Jadi siswa hanya mempelajari apa yang ingin mereka pelajari. Jika mereka tidak ingin mempelajari, maka mereka tidak akan melihat videonya yang diberikan oleh gurunya. Selama pandemi dari bulan Juli sampai bulan Oktober, sebelum ujian tengah semester, guru-guru mengusahakan untuk melakukan pembelajaran dan mengirimkan tugas secara individu. Karena dengan tugas secara individu, nanti siswa tidak berkerumun di rumah temannya. Jadi secara individu dan mandiri siswa bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru mapel. Jika mengalami kesulitan, biasanya siswa akan bertanya langsung ke guru mapelnya. Untuk siswa yang tidak memiliki akses internet ada beberapa. Ini jadi siswa yang tidak memiliki akses internet ini kita jemput, kita bawa ke sekolah untuk melakukan pembelajaran di sekolah. Jadi hanya beberapa siswa, hanya 1 atau 2 siswa yang melakukan pembelajaran di sekolah karena mereka tidak memiliki handphone. Dari segi materi yang disampaikan, guru mapel memilih materi yang esensial atau materi yang penting yang perlu disampaikan ke siswa. Dan materi yang disampaikan sesuai dengan kondisi setiap kelas atau kondisi masing-masing siswa. Guru membuat materi, kemudian materinya diupload ke Google Classroom atau YouTube. Kemudian siswanya melihat materi tersebut dan mendownload tugasnya. Untuk tugas-tugas yang diberikan kepada siswa, guru-guru tidak menilai seperti yang biasanya di sekolah, tapi guru-guru melakukan penilaian lebih banyak yang bersifat kualitatif, jadi deskripsi. Jadi sifatnya memberi motivasi kepada siswa untuk tetap semangat belajar dalam kondisi pandemi seperti ini. Karena dalam pembelajaran PJJ setiap guru itu tidak bisa bertatap langsung, jadi untuk mengingatkan siswa akan kewajibannya belajar itu sangat sulit. Karena dari segi pengawasan dari orang tua, ada yang beberapa siswa didampingi orang tua ketika pembelajaran daring, tetapi ada juga siswa yang tidak didampingi orang tua. Untuk siswa yang didampingi orang tua, oke, jawaban tugas-tugasnya selesai dan tuntas. Sedangkan untuk siswa yang tidak didampingi orang tua ketika orang tuanya bekerja, siswa mengalami kesulitan dan merasa malas untuk mengerjakan, apalagi jika tidak ada yang memberi contekan. Untuk pembelajaran yang mengharuskan berkelompok, guru mapel membentuk kelompok atau dari siswa sendiri membentuk kelompok yang
rumahnya berdekatan. Jadi kelompok untuk belajar adalah teman-temannya yang rumahnya berdekatan, sehingga memudahkan mereka untuk berkelompok menyelesaikan tugas dari masing-masing guru mapel. Setelah berkelompok, di SMP Hasyim Asyari juga melakukan luring atau pembelajaran di luar jaringan. Jadi gurunya datang ke rumah siswanya untuk memberikan pembelajaran dengan beberapa siswa yang rumah berdekatan, atau juga dari beberapa siswa itu diajak ke sekolah untuk melakukan pembelajaran di sekolah secara luring. Untuk pembelajaran luring ini dilakukan pada bulan November ini. Alhamdulillah sudah bisa luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antin Dusanti. Saya sebagai guru mata pelajaran matematika di SMK Islam Kalipare. Sebelumnya di SMK Islam Kalipare ini kegiatan belajar mengajarnya dilakukan secara luring dan daring. Nah, luringnya siswanya masuk setiap 1 minggu, yaitu 2 kali per angkatan, yaitu semisal kelas 1 Senin dan Kamis, dan seterusnya untuk kelas selanjutnya. Nah, luring ini dimulai pada pukul jam 7 sampai jam 11. Jadi setiap 1 jamnya itu 30 menit. Sedangkan daringnya yaitu menggunakan Google Classroom. Di sini kendalanya apa? Nah, kendalanya di luringnya yaitu karena waktu mengajarnya sekarang cukup singkat ya, cuma 30 menit. Yang biasanya itu 40 sampai 45 menit sekarang menjadi 30 menit. Mengakibatkan materi atau bahan yang dipelajari itu tidak tuntas selama 1 semester. Nah, sedangkan untuk daringnya, di sini siswa-siswi kami berasal dari daerah dan masih belum mengetahui apa itu Google Classroom dan bagaimana cara penggunaan Google Classroom, sehingga masih banyak siswa yang tidak mengumpulkan tugas atau belum masuk ke Google Classroom karena memang banyak siswa yang berasal dari daerah tersebut. Lalu kendala siswa saat daring yaitu siswa sering tidak mengumpulkan tugas tadi karena mereka beranggapan bahwa matematika itu susah. Jadi harus dijelaskan dulu, bertatap muka dulu dengan gurunya, baru mereka itu paham. Apabila mereka melihat video pembelajaran semisal di YouTube atau kita sendiri sebagai guru yang menerangkan dan kita memberi video itu di Google Classroom, mereka pun itu tidak paham dan mereka menganggap itu sulit. Lalu untuk pembelajaran luringnya, ketika mereka dijadikan berkelompok, nah di sini juga kendalanya apa? Kendalanya yaitu siswa-siswi yang mengerjakan hanya itu saja. Maksudnya, jadi mereka yang dianggap pintar, yang dianggap paling bisa, berarti dia yang mengerjakan. Dan yang lainnya hanya numpang nama saja. Kasarannya seperti itu. Mungkin kendalanya itu saja di sekolah saya. Saya Hiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Manasikana, pengajar di SD Plus Al Munawar. Terkait permasalahan yang saya alami ketika mengelola siswa secara berkelompok dan individu selama pandemi COVID-19 adalah yang pertama, yaitu kondisi wilayah anak didik. Karena kebanyakan anak didik di SD saya adalah anak pedalaman yang kondisi wilayahnya jarang jaringan internetnya, sehingga pada penyampaian materi anak-anak terkendala jaringan internetnya, sehingga apa yang saya sampaikan kadang kurang jelas. Yang kedua yaitu kondisi ekonomi wali murid, karena tidak semua anak mempunyai HP dan kadang HP-nya dibawa orang tua kerja. Kadang juga gurunya menyesuaikan dengan kepulangan orang tua kerja supaya anak itu dapat materi hari ini. Yang ketiga yaitu strategi dan media pembelajarannya dipakai dalam pembelajaran matematika, fokusnya pada inovasi pengembangan informatika pada pembelajaran matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Ogi Hendra Setiawan, tutor matematika di PKBM Amanah. Terkait permasalahan yang dialami ketika mengelola siswa secara berkelompok dan individu selama pandemi ini, yaitu untuk yang secara berkelompok, rata-rata itu mereka lebih memilih dengan teman akrabnya sendiri. Jadi ketika mereka dikumpulkan dengan yang selain teman akrabnya, mereka jadi lebih cenderung pendiam. Jadi kayak lebih kurang aktif dalam pembelajaran di kelas. Sedangkan permasalahan ketika individu, yaitu ketika pemberian soal rata-rata maksudnya pemberian materi itu rata-rata ada yang cepat paham, ada yang lama sekali baru paham. Jadi tingkat pemahaman tiap siswa beda-beda. Ada juga yang aktif bertanya, dan ada juga yang menerima apapun penjelasan dari guru tanpa mempertanyakan walaupun dia itu gak paham. Jadi kayak lebih takut ketika individu daripada berkelompok. Begitu mungkin permasalahan yang dialami ketika mengelola siswa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.